Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ini buah zaitun. Perkenalkan, nama saya Agustini, Kepala TPA Asmaul Husna, Kota Gorontalo. Taman Penitipan Anak Asmaul Husna, Kota Gorontalo memiliki visi mencetak generasi unggul dan berkarakter. Ki Hajar Dewantoro berkata, untuk membentuk manusia berbudi pekerti yang luhur diperlukan asih, kasih sayang, asah, mendidik, asuh, mengasuh. Untuk mewujudkan visi TPA Asmaul Husna yang sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantoro, diperlukan kolaborasi pola pengasuhan orang tua yang ada di rumah dan pola pengasuhan pengasuh atau pendidik yang ada di Taman Penitipan Anak. Namun kenyataan di lapangan, berdasarkan asesmen di awal, masih ada 75% orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter, pola asuh permisif, bahkan komunikasi yang tidak efektif. Hal ini diperparah lagi adanya orang tua single parents atau orang tua tunggal, di mana anak hanya diasuh oleh orang tua ayahnya saja dan anak yang diasuh oleh ibunya saja. Oleh sebab itu, saya sebagai Kepala Satuan PAUD atau TPA Asmaul Husna membuat inovasi kolaborasi pola pengasuhan antara orang tua di rumah dan pola pengasuhan pendidik atau pengasuh yang ada di TPA Asmaul Husna yang saya formulasikan ke dalam sebuah buku pendampingan orang tua yang saya sebut dengan buku pusaka. Melalui buku pusaka, orang tua dapat mengikuti model pola asuh yang diterapkan di TPA Asmaul Husna Kota Gorontalo. Adapun implementasi dari buku pusaka, saya memfasilitasi orang tua dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui pusaka, yaitu yang pertama, pembiasaan. Orang tua dapat mengajak anak setiap pagi membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman, membuang sampah, dan lain sebagainya. Yang kedua, unggul dan berakhlak. Orang tua dapat mengajak anak melakukan kegiatan beribadah seperti sholat fardu, mengaji Iqra, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Dapat mengajak anak untuk melakukan kegiatan senam bersama. Orang tua juga dapat mengenalkan anak tentang permainan tradisional seperti tengge-tengge dan kegiatan perkembangan motorik lainnya. Yang keempat, asupan sehat. Program pengasuhan unggul yang syarat dengan kearifan dan digitalisasi, saya mengadakan lomba bekal sehat untuk anak. Selain itu, orang tua juga dapat mengajak anak untuk melakukan kegiatan cooking day, membuat jus buah, membuat salad buah, dan membuat makanan kesukaan anak yang mengandung vitamin, sayuran, dan buah-buahan. Orang tua juga dapat mengenalkan anak tentang makanan tradisional seperti popo lulu, sabongi, gado-gado, dan bubur Manado, sehingga anak senang dengan makan sayur dan buah. Yang kelima, kreatif dan kritis. Melalui buku pusaka, orang tua dapat mengajak anak bermain sambil belajar, seperti bermain menara donat, finger painting, menghitung benda-benda di rumah, dan lain sebagainya. Buku pusaka juga dilengkapi dengan fasilitas link yang dapat diakses oleh orang tua untuk mengenalkan anak tentang pendidikan karakter melalui lagu dan cerita. Buku pusaka juga dilengkapi dengan link games edukasi, yaitu G-Kompris yang dapat membantu perkembangan kognitif anak. Yang keenam, aktif bergaul. Melalui buku pusaka, orang tua dapat mengenalkan anak tentang cara berinteraksi dengan orang lain seperti tetangga, keluarga, mengajak anak untuk berbelanja ke pasar, toko, maupun swalayan. Ketujuh adalah penyeimbangan hidup.
Dalam hal ini, orang tua perlu menjaga keseimbangan hidup anak melalui tidur cepat. Dengan tidur yang cukup, anak akan menjadi lebih sehat dan memiliki perkembangan emosional yang baik. Salah satu cara yang bisa membantu anak untuk tidur cepat adalah dengan dongeng sebelum tidur. Buku pusaka dilengkapi dengan scan barcode yang dapat diakses oleh orang tua yang berisi tentang dongeng sebelum tidur sebagai warisan leluhur dalam mengalirkan pendidikan karakter. Adapun refleksi positif dari pengasuhan unggul yang syarat dengan kearifan dan digitalisasi atau pusaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjalinnya kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dan pendidik atau pengasuh di TPA Asmaul Husna. Yang kedua, terbentuknya keseragaman antara pola kepengasuhan orang tua di rumah dan pendidik atau pengasuh yang ada di TPA Asmaul Husna. Yang ketiga, memperkuat hubungan ikatan emosional antara orang tua dan anak di rumah. Yang keempat, membangun kemandirian anak. Anak akan belajar bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Kasim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Berkenaan dengan lomba apresiasi GTK tahun 2025 yang diikuti oleh Ibu Agustini MPD, Kepala Taman Penitipan Anak Asmaul Husna, yang mengambil judul Pengasuhan Unggul, Syarat dengan Kearifan dan Digitalisasi, dan inovasi yang beliau angkat mudah-mudahan akan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Kota Gorontalo. Saya Ketua Ikatan Pendidik Indonesia Provinsi Gorontalo mendukung program pengasuhan unggul syarat dengan kearifan dan digitalisasi pusaka yang sangat membantu orang tua dalam menerapkan pola asuh yang baik dan efektif, khususnya dalam pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya sebagai pendidik sekaligus pengasuh di TPA Asmaul Husna sangat senang dengan program pengasuhan yang bermuatan kearifan dan digitalisasi karena membantu saya menjalin kerjasama dengan orang tua dalam hal meningkatkan perkembangan anak, khususnya menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih program pusaka pengasuhan unggul syarat dengan kearifan dan digitalisasi. Sangat membantu kami untuk menerapkan pola asuh yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih. Semoga inovasi ini dapat memberikan inspirasi bagi pendidik PAUD yang ada di Kota Gorontalo maupun di daerah lainnya dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak belajar sambil bermain. Dengan kasih, tumbuh watak yang baik. Demikian berbagi praktik baik dari saya. Salam transformatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.